Halo pemirsa, sorotan dunia hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya, Arif Rifai. Pemirsa, armada Pasifik Rusia kembali memperlihatkan kapabilitas militernya di Samudra Hindia. Latihan artileri digelar dengan sejumlah kapal perang terlibat, termasuk frigat dan korvet andalan mereka. Kru kapal perang armada Pasifik Rusia menggelar latihan artileri di perairan Samudra Hindia pada Rabu 26 November 2025. Rekaman video menunjukkan frigat Marshal Shaposhnikov, korvet Gremyashich, dan kapal tanker Boris Butoma melepaskan tembakan dari instalasi A-190 dan AK-630M. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, para pelaut melatih unsur taktis perang laut melawan kekuatan permukaan yang merepresentasikan musuh, serta menyelesaikan beragam tugas latihan tempur sebagai bagian dari agenda latihan. Tak hanya itu, kru kapal juga melakukan latihan mencari dan mengawal target bawah air, serta menghadang serangan kapal tanpa awak dan serangan udara tanpa awak atau UAV. Latihan ini menunjukkan upaya Rusia untuk mempertajam kemampuan tempur dan kesiapsiagaan angkatan lautnya di wilayah Samudra Hindia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Puluhan perempuan di Bogota turun ke jalan dalam peringatan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Mereka menyampaikan tuntutan tegas agar pemerintah Kolombia bertindak menghentikan femisida yang terus membahayakan hidup kaum perempuan. Puluhan perempuan di kota Bogota menggelar aksi demonstrasi pada Selasa 25 November 2025, memperingati Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, sekaligus menuntut pemerintah Kolombia mengambil langkah nyata untuk menghentikan femisida atau kekerasan hingga pembunuhan perempuan berbasis gender. Rekaman video menunjukkan berbagai kelompok feminis menggelar aksi di sejumlah titik kota, menuntut keadilan bagi 621 perempuan yang telah dibunuh tahun ini, berdasarkan catatan Observatorium Femisida Kolombia. Perwakilan Jaringan Perempuan Nasional, Natalia Colibus, menyerukan agar korban femisida dan kekerasan terhadap perempuan mendapatkan pendampingan secara komprehensif. Sementara itu, Sekretariat Mobilitas melaporkan petugas lalu lintas diterjunkan untuk mengawasi arus demonstrasi agar tak mengganggu jalan raya. Peringatan ini bermula dari penetapan PBB pada 1993 yang menjadikan 25 November sebagai Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan untuk menghormati ketiga saudara Mirabal yang dibunuh pada 1960 atas perintah penguasa saat itu Rafael Trujillo. Aksi demonstrasi di Bogota ini menegaskan bahwa perjuangan penghapusan kekerasan terhadap perempuan masih jauh dari selesai dan terus mendesak perubahan sistemik di Kolombia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan kotak suara dihantarkan menggunakan pesawat Angkatan Udara Honduras dari pangkalan Hernan Acosta Mejia di Tegucigalpa menuju wilayah terpencil Gracias a Dios. Pengiriman melalui udara dilakukan untuk memastikan seluruh material pemilu tiba tepat waktu menjelang pemungutan suara pada 30 November 2025. Pesawat Angkatan Udara Honduras lepas landas dari Tegucigalpa pada Senin 24 November 2025 membawa 117 kotak suara menuju Departemen Gracias a Dios. Daerah tersebut memiliki akses darat yang juga sangat terbatas sehingga distribusi melalui udara menjadi satu-satunya cara untuk menjamin material pemilu sampai tepat waktu. Pihak militer Honduras juga menerapkan pengamanan darat dan udara di sejumlah titik untuk memastikan seluruh logistik pemilu terdistribusi hingga ke wilayah terpencil. Honduras akan menggelar pemilihan umum pada 30 November 2025 untuk memilih presiden, 128 anggota Kongres Nasional beserta pengganti, 20 perwakilan Parlemen Amerika Tengah, 298 wali kota, dan lebih dari 2.000 anggota Dewan Kota. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Angkatan Laut India resmi mengoperasikan kapal perang terbaru Insmahe, kapal pertama di kelas anti kapal selam perairan dangkal yang dirancang dan dibangun sepenuhnya di dalam negeri. Upacara peresmian digelar di galangan kapal Angkatan Laut di Mumbai dan menandai langkah baru India dalam memperkuat kedaulatan pertahanan maritim. Upacara peresmian Insmahe dipimpin Wakil Panglima Komandan Barat Angkatan Laut India Krishna Swaminathan di Mumbai pada Senin 24 November 2025.
Dalam pernyataannya, dirinya menegaskan bahwa pengoperasian Mahe menjadi babak baru dalam upaya India mencapai kemandirian di bidang galangan kapal, senjata, sensor komunikasi, dan juga teknologi peperangan bawah laut. Kepala Staf Angkatan Darat India, Jenderal Upendra Dwivedi, juga hadir sebagai Kepala Angkatan Darat pertama yang mengikuti peresmian kapal perang Angkatan Laut. Dalam pidatonya, Dwivedi menyebut bahwa Mahe sebagai simbol kemampuan India menjaga dominasi di perairan dekat, serta bukti kemampuan dalam merancang dan membangun alutsista kompleks dengan teknologi dalam negeri. Kapal ini dibangun oleh Cochin Shipyard Limited dengan komponen lokal lebih dari 80%. Mahe memiliki panjang 78 meter, bobot sekitar 1.100 ton dan juga dilengkapi senjata diantaranya torpedo penjajak suara, peluncur roket multiperan dan juga rel penabur ranjau. Dengan kecepatan maksimum hingga 25 knot, Mahe masuk dalam deretan kapal cepat India yang dirancang untuk operasi anti kapal selam di perairan dangkal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gunung Kilauea di Hawaii kembali meletus pada Minggu 23 November 2025 pagi. Ini menjadi letusan ke-37 sejak Desember 2024. Lembaga Geologi Amerika Serikat mengeluarkan status peringatan penerbangan oranye. Gunung Kilauea di Pulau Besar Hawaii kembali meletus pada Minggu 23 November 2025. Pusat Vulkanologi AS melaporkan ini adalah letusan ke-37 sejak Desember 2024. Rekaman timelapse menunjukkan lava membludak dari sebuah ventilasi dan mengalir menuruni lereng. Asap tebal juga terlihat memenuhi udara di sekitar kawasan erupsi. United States Geological Survey atau USGS mengeluarkan status peringatan penerbangan orange. Status ini menandakan potensi gangguan terbatas terhadap lalu lintas udara. USGS menyatakan erupsi dimulai pada Jumat 21 November dan diperkirakan bertahan hingga Selasa 25 November 2025. Kilauea yang terletak di pantai tenggara Big Island dikenal sebagai salah satu gunung api termuda dan paling aktif di dunia. Letusan terakhir sebelum ini terjadi pada 9 November 2025. Sejak fase aktivitasnya dimulai pada 23 Desember 2024, Kilauea menunjukkan pola erupsi pendek yang berlangsung sekitar 1 hari, disertai jeda selama beberapa hari sebelum aktivitas kembali muncul. Meski lava dan asap terlihat jelas, otoritas menyatakan tidak ada ancaman langsung terhadap permukiman, namun publik diimbau tetap waspada terhadap kualitas udara dan perkembangan aktivitas gunung api. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Mantan Presiden Brazil Jair Bolsonaro ditangkap polisi federal pada Sabtu 22 November 2025 atas dugaan merencanakan pelarian untuk menghindari hukuman penjara 27 tahun. Penangkapan ini membedah kembali polarisasi politik Brasil di tengah proses hukum yang telah berlangsung selama setahun terakhir. Dalam penggerebekan mendadak di rumahnya, agen federal membawa Bolsonaro ke markas polisi federal di Brasilia. Perintah penangkapan dikeluarkan Hakim Agung Alexander de Moraes yang mengawasi kasus upaya kudeta setelah kekalahan Bolsonaro pada pemilu 2022. De Moraes memerintahkan penangkapan preventif setelah memergoki pelanggaran monitor kaki Bolsonaro pada pukul 00.08 waktu setempat. Meski tim kuasa hukumnya membantah, laporan petugas penjara menyatakan Bolsonaro mengaku pernah menggunakan alat las untuk membuka perangkat tersebut. Dalam sebuah video pengadilan, Bolsonaro terdengar mengakui upaya merusak monitor kaki. Dengan penutup perangkat yang terlihat rusak parah, tokoh berusia 70 tahun itu sebelumnya ditempatkan dalam tahanan rumah karena dianggap risiko melarikan diri. Penangkapan terjadi pada sekitar pukul 6 pagi, dipastikan oleh asisten Bolsonaro, Andrieli Sirino. Sementara itu di luar markas polisi federal, situasi memanas. Pendukung dan penentang Bolsonaro berkumpul sejak pagi hari. Sebagian warga merayakan penangkapan tersebut, sementara loyalisnya menggelar aksi doa. Polisi berusaha menjaga agar dua kelompok tersebut tidak bentrok. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Israel melancarkan serangan udara ke ibu kota Lebanon untuk pertama kalinya sejak Juni, menyasar wilayah Beirut Selatan dan mengklaim telah menewaskan kepala staf Hezbollah, Haitham Tabtabai. Serangan terbaru Israel di ibu kota Lebanon ini menghantam kawasan Haret Harei, sebuah wilayah padat di Beirut Selatan yang telah lama menjadi basis politik dan operasi Hezbollah. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan setidaknya 5 orang tewas dan 25 orang luka.
Hezbollah juga telah menginformasikan kematian Haitham Tabatabai, figur kunci yang selama ini mengelola struktur militer kelompok tersebut. Tabatabai dipandang sebagai penerus Ibrahim Aqil yang juga tewas dalam serangan Israel pada September 2024 yang memusnahkan sejumlah pimpinan tertinggi Hezbollah, termasuk pemimpin legendaris Hasan Nasrallah. Sebelumnya Tabatabai menjabat kepala unit elit Radwan yang juga ada dalam daftar teroris Amerika Serikat sejak 2016. Dalam pernyataan resmi, Menteri Pertahanan Israel Katz menegaskan bahwa serangan tersebut adalah langkah pencegahan untuk menjaga keamanan warga di wilayah utara. Katz mengatakan Israel akan terus bertindak tegas mencegah Hezbollah untuk membangun kembali kapasitas militernya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga menuduh Tabatabai memimpin upaya persenjataan ulang Hezbollah setelah konflik setahun terakhir. Dalam beberapa pekan terakhir, serangan udara Israel di selatan Lebanon meningkat sementara Israel dan Amerika Serikat mendesak pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata Hezbollah. Lebanon menyangkal tuduhan bahwa Hezbollah sedang merupakan kembali persenjataan dan menyatakan bahwa militer mereka telah dikerahkan di selatan namun membutuhkan sumber daya tambahan untuk mengawasi sektor tersebut secara efektif. Hezbollah sendiri juga belum menyerang Israel sejak gencatan senjata dimulai setahun lalu, meski pada Desember mereka melepaskan 2 roket yang jatuh di tanah kosong dekat pangkalan Israel dan disebut sebagai peringatan. Namun serangan terbaru ini membuka lembaran baru potensi gejolak setelah figur kunci mereka dihabisi. Wakil Ketua Dewan Politik Hezbollah Muhammad Komati mengatakan bahwa Hezbollah sedang mengkaji bentuk respon yang tepat dan menyebut serangan terhadap Beirut Selatan sebagai pembuka pintu eskalasi di seluruh Lebanon. Pernyataan ini meningkatkan kekhawatiran bahwa konflik bisa meluas melebihi selatan Lebanon. Presiden Lebanon Joseph Aoun dalam pernyataan terpisah mengutuk serangan Israel dan menuduh Tel Aviv gagal mematuhi kewajiban gencatan senjata yang mendesak komunitas internasional untuk bertindak dengan kekuatan dan keseriusan untuk menghentikan agresi terhadap Lebanon dan rakyatnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ratu Belanda Maxima telah tiba di Jakarta untuk menghadiri sejumlah agenda terkait ekonomi. Ratu Maxima juga akan diterima Presiden Prabowo Subianto pekan ini. Ratu Belanda Maxima telah tiba di Jakarta untuk menghadiri sejumlah agenda terkait ekonomi. Ratu Maxima juga akan diterima oleh Presiden Prabowo Subianto pada pekan ini. Ratu Maxima dengan penerbangan komersil KLM 809 tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang pada Senin malam. Setibanya di gedung VIP Bandara Soekarno-Hatta, Ratu Maxima disambut oleh Kepala Eksekutif Kepala PPK OJK, Friederike Widiasari Dewi dan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mark Callista. Setelah itu, Ratu Maxima turut disambut oleh pasukan jajar kehormatan yang menandai dimulainya secara resmi kunjungan kerja di Indonesia yang berlangsung 24 hingga 27 November 2025. Selama di Indonesia, dia akan berdiskusi dengan berbagai pihak, mulai pengguna jasa keuangan, perwakilan pemerintah, lembaga keuangan, hingga pelaku usaha di sektor vintage lainnya. Tidak hanya di Jakarta, Ratu Maxima akan berkunjung ke beberapa tempat di Solo pada Selasa ini. Dia akan berkunjung ke pabrik garmen, pusat pembuatan batik tradisional, serta bertemu dengan anak-anak muda. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Informasi kami lanjutkan. Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma menggelar penyelenggaraan ketiga Aviner 2025, sebuah konferensi internasional yang membahas industri, pendidikan, dan regulasi Dirgantara. Kegiatan ini turut dihadiri tokoh-tokoh penting kedirgantaraan, termasuk mantan Kepala Staf Angkatan Udara periode 2002-2005, Marsekal TNI Purnawirawan Cepi Hakim. Penyelenggaraan ketiga Aviner 2025 di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma Jakarta menjadi ruang akademis untuk memperkuat wawasan kedirgantaraan nasional. Mantan Kepala Staf Angkatan Udara periode 2002-2005 Marsekal TNI Purnawirawan Cepi Hakim menilai bahwa Aviner merupakan momen strategis dalam kalender akademik Unsurya untuk menumbuhkan minat dan pemahaman generasi muda terhadap dunia dirgantara. Dirinya pun mendorong agar perguruan tinggi dapat terus menjadi pusat pengembangan ilmu dan inovasi dirgantara guna untuk memperkuat daya saing dan kedaulatan bangsa di masa depan. Penyelenggaraan Aviner ini adalah salah satu dari dinamika kalender akademik Unsurya, ya,
Itu satu momen atau kegiatan yang sangat bagus karena dia merupakan bagian dari upaya-upaya kita semua untuk mengembangkan minat kedirgantaraan nasional. Kalau kita lihat banyak para mahasiswa dan generasi muda yang hadir, itu sangat bagus karena itu akan membawa mereka pada visi yang jauh ke depan. Kenapa saya selalu mengelaborasi tentang kedirgantaraan, tentang air and space? Karena air and space adalah the future of human life. Ya. Kedirgantaraan adalah masa depan umat manusia. Apabila sebuah negara tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap kedirgantaraan, dia akan tertinggal dengan kemajuan global. Dia akan tertinggal dengan negara-negara lain. Dia tidak akan bisa lagi berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara lain karena dia tertinggal di bidang kedirgantaraan. Itu sebabnya kegiatan-kegiatan seperti ini adalah kegiatan-kegiatan yang sangat penting yang harus diselenggarakan oleh perguruan-perguruan tinggi yang berorientasi kepada air and space, yang berorientasi pada kedirgantaraan, yang berorientasi kepada national security dan berorientasi kepada national dignity. Sementara itu, Rektor Universitas Dirgantara Marsaka Surya Dharma, Marsaka Muda TNI Purnawirawan Sungkono menyatakan bahwa forum seperti Aviner, kampus dapat mendorong program riset dan juga pengabdian yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama di sektor kedirgantaraan. Selain itu, Sungkono menuturkan Aviner merupakan agenda akademis rutin Unsurya yang terus dikembangkan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dirgantara, termasuk pemanfaatan artificial intelligence atau AI. Tadi dijelaskan oleh Pak Sepi ya, ini selalu update ya, apalagi dengan pengembangan artificial intelligence ya, autonomous itu. Ini luar biasa untuk bagaimana mengimprove teknologi yang ada di penerbangan ya. Tidak hanya penerbangan aja, di bandara ya. Ini tentunya adalah bagaimana semuanya itu adalah untuk kepentingan manusia gitu ya, dan manusia. Apalagi di dalam konteksnya, ya, dalam konteks program dari Dikti kampus berdampak, maka kegiatan-kegiatan Aviner ini yang diharapkan membawa dampak kepada masyarakat, terutama di bidang kedirgantaraan. Dari Jakarta, Cia Nabila, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, 2 bayi diduga meninggal di ICU Rumah Sakit Pemerintah My Hospital India setelah mengalami gigitan tikus. Keluarga korban menuduh pihak rumah sakit lalai dalam menjaga kebersihan dan keselamatan pasien bayi. Peristiwa tragis ini terjadi pada akhir Agustus hingga awal September. Awalnya bayi perempuan dari Kandwa meninggal diduga akibat gigitan tikus di ruang ICU. Keesokan harinya, 1 bayi lain juga meninggal dengan dugaan yang sama. Sajidkan, petani dari distrik Dewas dan keluarga salah satu korban menyatakan pihak rumah sakit tidak memberikan informasi dugaan gigitan tikus. Ia baru menyadari luka gigitan tikus setelah melihat kondisi putrinya pada prosesi pemakaman. Ketika perban dibuka, terlihat jelas bekas gigitan di jari dan juga telapak tangan bayi. Hal ini menguatkan dugaan penyebab kematian bayi tersebut. Keluarga korban menuntut pihak rumah sakit bertanggung jawab atas kejadian ini. Kami juga berharap agar tindakan tegas diambil agar hal serupa tidak terulang kembali kepada pasien yang lain. Pemerintah setempat menawarkan kompensasi sebesar Rs5 lakh untuk setiap keluarga korban. Pihak My Hospital membantah bahwa gigitan tikus menjadi penyebab kematian bayi. Wakil pengawas Dr. Jitendra Verma mengakui adanya luka gigitan di jari bayi, namun menyatakan penyebab kematian akibat komplikasi bawaan sejak lahir. Kondisi kebersihan dan juga pengendalian hama di fasilitas kesehatan memang sangat penting untuk keselamatan pasien. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat agar ruang ICU bebas dari hama seperti tikus. Tindakan pencegahan dan perbaikan prosedur di rumah sakit menjadi kebutuhan mendesak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Draft rencana perdamaian Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Ukraina diusulkan Ukraina menyerahkan sejumlah wilayah ke Rusia dan mengurangi kekuatan militernya. Rencana ini dinilai sangat menguntungkan Moskow. Draft yang merupakan hasil pembahasan awal antara Washington dan juga Moskow itu menyarankan agar Ukraina melepas wilayah Donbas bagian timur kepada Rusia. Langkah ini diperkirakan akan ditolak Presiden Volodymyr Zelensky yang juga sebelumnya menentang gagasan konsensi teritorial apapun kepada Kremlin. Perjanjian sampingan dalam draft itu menyatakan bahwa serangan baru Rusia di masa depan akan dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan transatlantik, namun tanpa kewajiban Amerika atau Eropa untuk turun tangan membela Ukraina. Mereka hanya akan menentukan langkah yang diperlukan untuk mengembalikan keamanan. Trump juga diduga mendorong penyelesaian cepat, namun usul ini beresiko memperlebat jurang antara dirinya dan para pemimpin Eropa, yang mengkhawatirkan bahwa Kremlin akan dianggap mendapat hadiah atas agresi militernya. Draft itu juga melarang Ukraina bergabung dengan NATO dan menghentikan perluasan aliansi di masa depan.
Langkah yang dipastikan disambut Moskow sebagai kemenangan besar. Putin juga akan memperoleh keuntungan yang tidak dicapai Rusia di medan perang. Karena seluruh wilayah Donbas 100% diberikan kepada Moskow, padahal 14% diantaranya masih dikuasai oleh Ukraina. Draft itu juga memerintahkan pengurangan militer Ukraina dari 880.000 menjadi 600.000 prajurit. Selain itu, rancangan tersebut membuka peluang pencabutan sanksi terhadap Rusia dan memungkinkan Moskow kembali ke forum G8 yang ditinggalkan sejak aneksasi Crimea pada 2014. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pengadilan Federal di Nigeria menjatuhkan vonis seumur hidup terhadap pemimpin separatis Nnamdi Kanu pada Kamis 20 November 2025. Kanu, pendiri kelompok Indigenous People of Biafra atau IPOB, diputuskan bersalah atas 7 dakwaan terkait terorisme. Putusan ini menutup bab lama dalam konflik berkepanjangan di wilayah timur selatan Nigeria di tengah tuduhan kekerasan separatis dan penumpasan oleh pemerintah. Vonis ini dianggap tonggak hukum penting mengingat jaksa awalnya menuntut hukuman mati sebelum hakim memilih menunjukkan belas kasihan. Nnamdi Kanu selama ini memimpin IPOB, kelompok yang menuntut pembentukan negara Biafra baru di wilayah timur selatan Nigeria. Pemerintah menuduh IPOB terlibat dalam aksi teror, pembunuhan tanpa proses hukum, serta mengganggu stabilitas keamanan di daerah yang telah lama dilanda ketegangan etnik. Dakwaan terhadap Kanu meliputi penerbitan pemaksaan perintah stay at home setiap Senin yang juga melumpuhkan aktivitas kota-kota di wilayah timur. Ia juga dituduh memberikan arahan membuat bom untuk menyerang fasilitas pemerintah serta melakukan penghasutan yang memicu kekerasan. Hakim James Omtoso menyatakan bahwa hak menentukan nasib sendiri adalah hak politik, namun menegaskan bahwa setiap langkah separatis yang tidak sesuai konstitusi Nigeria adalah tindakan ilegal. Meski jaksa meminta hukuman mati, sang hakim menolaknya dengan mengutip pandangan internasional bahwa hukuman mati kian ditentang. Kanu sendiri menolak legitimasi pengadilan dan tidak mau membuktikan pembelaan setelah memecat semua tim pengacaranya bulan lalu. Dalam persidangan, ia juga menegaskan bahwa pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili diri saya dan menyalahkan berkas dakwaan yang juga menurutnya tidak memuat dasar hukum tertulis di Nigeria. Kanu sebelumnya melarikan diri pada 2015 dan menghilang sebelum ditangkap kembali pada 2021 dalam operasi yang melibatkan Kenya. Gerakan IPOB yang ia galang bertujuan menghidupkan kembali proyek Biafra, wilayah yang pernah memisah pada 1967 dan memicu perang sipil mematikan hingga menelan 3 juta korban. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, delegasi Ukraina dan Uni Eropa tiba di Jenewa untuk membahas rencana damai 28 poin Presiden Donald Trump yang dinilai sangat kontroversial. Rencana itu antara lain mensyaratkan Ukraina melepaskan wilayah kepada Rusia, memotong setengah kekuatan militer dan memberikan bagi hasil 50% dari rekonstruksi pasca perang untuk Amerika Serikat. Inilah rekaman yang memperlihatkan kendaraan diplomatik tiba di kawasan misi Amerika Serikat di Geneva, termasuk di Hotel Intercontinental, tempat delegasi Ukraina bertemu dengan penasihat keamanan nasional dari aliansi E3, yakni Perancis, Inggris, dan juga Jerman. Draft rencana damai 28 poin yang diajukan pemerintah Trump dikabarkan meminta Ukraina untuk menyerahkan sejumlah wilayah kepada Rusia, mengurangi setengah kekuatan militer, serta memberikan Amerika Serikat bagi hasil sebesar 50% dari rekonstruksi pasca perang. Syarat-syarat ini memicu kekhawatiran di Kiev dan juga sejumlah ibu kota Eropa. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan telah meninjau dokumen tersebut dan menyatakan kesiapan bernegosiasi, namun hanya setelah adanya pembahasan substantif terkait dengan persyaratannya. Delegasi Ukraina dipimpin Kepala Staf Presiden Andriy Yermak, sementara Menlu Marco Rubio mewakili pemerintah Trump. Wakil di Eropa berupaya memasukkan batasan sikap Eropa ke dalam kerangka negosiasi, mengingat mereka menilai proses penyusunan rancangan awal sangat meminggirkan peran Eropa. Presiden Trump sebelumnya mengisyaratkan ada batas waktu hingga Kamis 27 November 2025 untuk menjawab usulan itu, namun kemudian menegaskan rencana tersebut bukan penawaran terakhir. Trump juga mengatakan jika menolak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ini bisa terus bertarung sekuat tenaganya. Dalam pernyataan itu di Trust Sosial, Trump juga mengeluhkan bahwa kepemimpinan Ukraina menunjukkan nol rasa terima kasih. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Polisi Rio de Janeiro menggelar penggerebekan di sebuah sekolah yang diduga menjadi markas persembunyian geng kriminal Komando Vermelho dan menangkap sedikitnya 16 terduga anggota geng. Dalam operasi ini terjadi baku tembak yang menyebabkan 2 orang luka dan 2 lainnya tewas.
Polisi sipil dan militer Rio de Janeiro menggerebek sebuah sekolah di Villa Kennedy pada Rabu 19 November 2025 pagi waktu setempat yang diduga menjadi tempat persembunyian atau bunker geng komando Vermelho untuk menghindari aparat keamanan. Rekaman menunjukkan petugas memeriksa ruangan sekolah dan menyita 2 senapan, 1 pistol, serta narkoba dalam jumlah besar. Otoritas setempat menyebut sedikitnya 16 orang ditangkap, 2 terluka, dan 2 orang tewas dalam bentrokan bersenjata selama operasi. Gubernur Claudio Castro menegaskan bahwa ini bukan aksi kriminal biasa dan berjanji akan mengerahkan tim intelijen untuk menghentikan ekspansi wilayah komando Vermelho. Penggerebekan ini merupakan bagian dari fase baru operasi containment yang bertujuan membongkar jaringan narkoba dan struktur geng komando Vermelho. Operasi ini sebelumnya disebut sebagai salah satu yang paling mematikan di Brasil, dengan lebih dari 100 korban tewas dalam serangan besar pada 28 Oktober 2025 di Rio de Janeiro. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Para pemimpin dari Uni Afrika dan Uni Eropa bertemu di Luanda, Angola pada Senin 24 November 2025 untuk memperkuat hubungan politik dan ekonomi antar benua. Konferensi ini digelar di tengah tingginya tensi internasional, khususnya setelah rangkaian negosiasi Amerika Serikat dan Ukraina di Jenewa pada akhir pekan lalu. Lebih dari 80 pemimpin dan delegasi mengikuti foto bersama sebagai tanda dibukanya konferensi selama 2 hari di Luanda. Agenda dipimpin Presiden Angola, João Lourenço, bersama Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, yang menekankan kerjasama di sektor keamanan, perdagangan, dan pengelolaan migrasi. Meski begitu, pembahasan di Luanda tidak terlepas dari dinamika negosiasi Amerika Serikat-Ukraina di Jenewa. Sejumlah pemimpin Eropa berencana menggelar pertemuan tertutup untuk menentukan sikap atas usul kerangka perdamaian dari Washington yang dianggap beberapa pihak terlalu menguntungkan Moskow. Konferensi Uni Afrika dan Uni Eropa ini digelar tak lama setelah KTT G20 di Johannesburg dan diharapkan mampu memperkuat koordinasi antar benua dalam menanggapi tekanan ekonomi dan keamanan global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, retorika Presiden Donald Trump terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin terus bergeser sejak ia kembali menjabat pada 2025. Meski Trump berkali-kali mengklaim dapat mengakhiri perang Rusia-Ukraina dalam 24 jam, pernyataannya selama beberapa bulan terakhir menunjukkan pola yang jauh lebih kompleks dan sering bertentangan. Pada awal masa jabatan keduanya pada Januari, Trump menampilkan sikap yang cenderung lembut terhadap Vladimir Putin, sebuah garis kebijakan yang konsisten dengan kekagumannya yang sudah lama diperlihatkan terhadap pemimpin Rusia itu. Namun seiring berjalannya waktu, Trump mulai menunjukkan ketidakpuasan yang semakin meningkat terhadap Putin, terutama ketika pembicaraan damai mandek di tengah ketegangan baru di medan tempur. Sementara itu, hubungan Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengalami gelombang naik turun. Setelah perseteruan terbuka di ruang oval pada Februari, Trump berangsur-angsur melunakkan tonnya, menunjukkan bahwa ia mulai merevisi penilaiannya atas Ukraina. Bahkan, selama musim gugur, pemerintahannya menampakkan sikap yang lebih tegas terhadap Moskow, termasuk menjatuhkan sanksi tambahan dan menyatakan bahwa Ukraina dapat merebut kembali semua wilayahnya. Pergeseran tajam itu kontras dengan seruan Trump sebelumnya yang mendesak Kiev untuk membuat konsensus teritorial demi mengakhiri perang. Namun perubahan ini tidak bertahan lama. Memasuki akhir November, Trump kembali mendorong rencana damai yang dinilai menguntungkan Rusia, sebuah usulan yang digambarkan beberapa senator Demokrat sebagai daftar keinginan Moskow. Pihak Departemen Luar Negeri membantahnya, namun kekhawatiran di Eropa semakin meningkat. Negara-negara sekutu Eropa termasuk Jerman, di bawah Kansler Friedrich Merz menyampaikan keprihatinan langsung kepada Washington bahwa rencana tersebut dapat mengancam kedaulatan Ukraina. Merz menegaskan kepada Trump bahwa Eropa sepenuhnya sejalan dengan Ukraina dan tidak dapat menerima setiap skema yang melegitimasi pengambil alihan wilayah oleh Rusia. Di Amerika Serikat, Trump kembali menyerang Zelensky, mempertanyakan seberapa besar rasa terima kasih Ukraina atas bantuan militer AS selama bertahun-tahun. Ia juga mengkritik negara-negara Eropa yang menurutnya tidak memberikan tekanan ekonomi yang cukup terhadap Rusia. Retorika ini mengingatkan pada insiden di mana Trump dan Wakil Presiden J.D. Vance mengusir Zelensky keluar dari ruang oval beberapa bulan sebelumnya. Pernyataan-pernyataan Trump tahun ini menunjukkan pola yang terus bergeser di tengah upayanya menempatkan dirinya sebagai mediator cepat untuk mengakhiri perang yang sudah berlangsung sejak Februari 2022. Hingga kini, tidak ada rincian konkret mengenai strategi yang disebutnya dapat mengakhiri konflik dalam 24 jam. Dan setiap perubahan retorika Trump terus mempengaruhi dinamika diplomatik antara Washington, Kiev, dan Moskow. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Hezbollah menggelar prosesi pemakaman untuk Komandan Militer Haitham Tabatabai dan rekan-rekannya yang tewas dalam serangan udara Israel di Harterei, Beirut Selatan. Ribuan pelayat turun ke jalan sementara Israel menegaskan bahwa Komandan Hezbollah itu merupakan tokoh kunci dalam upaya persenjataan ulang kelompok tersebut. Prosesi pemakaman yang digelar pada Senin pagi 24 November 2025 menampilkan anggota Hezbollah mengusung peti jenazah melalui jalan-jalan yang dipadati warga. Para pelayat mengibarkan foto para pemimpin Hezbollah dan tokoh Iran menunjukkan dukungan massa terhadap organisasi tersebut. Seorang pelayat menyatakan bahwa serangan Israel tidak akan mengusik komitmen mereka terhadap tanah dan juga perlawanan. Sementara pelayat lain menilai upaya Israel melemahkan Hezbollah hanya khayalan dan menyamakan kekuatan Israel dengan sarang laba-laba. Hezbollah juga merilis pernyataan resmi yang menyebut Tabatabai sebagai komandan jihad yang gugur saat membela Lebanon dan juga rakyatnya. Sementara di pihak Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menginformasi bahwa pasukannya menjadi dalang serangan yang menewaskan Tabatabai. Menurut Netanyahu, tokoh tersebut dipandang sebagai arsitek persenjataan ulang Hezbollah yang menyebutnya pembunuh massal yang telah membawa korban warga Israel dan Amerika. Ia menambahkan bahwa Tabatabai masuk dalam daftar buronan Amerika dengan hadiah $5 juta. Sejak akhir tahun lalu, Israel melakukan serangan berulang di Lebanon meski gencatan senjata dengan Hezbollah telah dimulai pada 27 November 2024. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Mantan Wakil Presiden Dick Cheney dimakamkan di Washington National Cathedral, memperpanjang daftar tokoh besar Amerika yang pernah diperingati di rumah ibadah bersejarah ini, tempat di mana tradisi sipil dan sakral bertemu dalam cerita bangsa. Cheney kini bergabung dengan deretan figur bipartisan yang juga dimuliakan di National Cathedral, tempat peristirahatan kenegaraan bagi tokoh-tokoh besar Amerika. Mulai dari Presiden Dwight D. hingga Jimmy Carter serta nama berpengaruh lain seperti Thurgood Marshall, Hakim Agung kulit hitam pertama dan juga astronot Neil Armstrong. Di antara mereka yang juga dimakamkan di sini juga terdapat Helen Keller, penulis dan aktivis yang juga menembus batas disabilitas. Satu-satunya presiden yang dimakamkan di katedral ini adalah Woodrow Wilson. Rektor Jenderal Rev Kenyon, J. Naylor Cobb juga menyebut bahwa tempat ini sebagai titik persilangan antara sipil dan sakral. Disinilah para tokoh Amerika diperingati bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari sejarah nasional. Patung George Washington dan Abraham Lincoln berdiri di bagian depan nave menjadikan katedral ini tampak seperti galeri para titan Amerika yang juga menguasai setiap ritus kehormatan. Katedral memiliki 5 kapel di lantai utama serta 4 kapel dan ruang makam di area krip. Rancangan awal arsitek Barry L. Van sudah menanamkan visi sebuah gereja untuk tujuan nasional, yang kemudian terwujud ketika Kongres mengesahkan piagam pembangunannya pada 1893. Pembangunan dimulai pada 1907 dengan Presiden Theodore Roosevelt meletakkan batu pertama dan juga baru benar-benar rampung pada 1990. National Cathedral ini menjadi gereja terbesar ke-6 di dunia dan terbesar kedua di Amerika Serikat setelah St. John the Divine di New York. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan tindakan tegas terhadap masuknya 250 ton beras ilegal dari Thailand melalui Sabang, Aceh. Pemerintah bersama aparat penegak hukum secara resmi menyegel gudang PT Multazam Sabang Group, yaitu perusahaan yang dilaporkan melakukan impor tanpa izin pemerintah pusat. Pemerintah menyegel gudang PT Multazam Sabang Group setelah ditemukan 250 ton beras ilegal dari Thailand yang masuk tanpa izin pusat. Kementerian Pertanian mengungkap kasus beras 250 ton masuk wilayah RI tanpa izin dari pemerintah pusat alias ilegal. Dan kejadian ini terjadi di Sabang, Aceh pada Minggu 23 November 2025. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman bergerak cepat usai menerima laporan, berkoordinasi dengan Kapolda, Kabareskrim, dan juga Pangdam untuk menghentikan aktivitas serta menelusuri pihak yang terlibat. Hal tersebut disampaikan Mentan di Kalibata, Jakarta Selatan. Mentan juga menegaskan impor diduga telah direncanakan tanpa persetujuan pemerintah, sementara Presiden Prabowo Subianto melarang impor karena stok nasional mencukupi. Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Sebuah pulau pasir tak berpenghuni di kota Ulsan, Korea Selatan mendadak jadi destinasi wisata malam yang memikat para turis. Pulau Myeongseon kembali membuka instalasi media art di malam hari, menjadikan alam sekitarnya layaknya galeri cahaya terbuka. Kota pantai Ulsan di Korea Selatan menarik ribuan wisatawan setelah Pulau Myeongseon kembali dibuka instalasi seni media pada malam hari. Rekaman video pada Senin 24 November 2025 menunjukkan cahaya fluoresan yang menerangi garis pantai, batuan, dan pohon di sekitar pulau, mengubahnya menjadi kanvas raksasa yang hanya dapat dicapai melalui jembatan sementara selama jam kunjungan. Para pengunjung mengaku terpesona, menyebut pengalamannya menyaksikan seni media untuk pertama kali sangat berkesan. Mereka menyebut penampilan pulau di malam hari terasa mistis dan surreal, seolah menyaksikan pandangan dari dunia lain. Salah satu atraksi utama adalah Sleeping Sun, sebuah instalasi yang seolah menampakkan matahari yang bernafas di bawah lautan malam. Dirancang untuk memperkuat identitas pulau sebagai tempat di mana alam dan cahaya hidup bersama. Sejak dibuka untuk umum pada 2022, pulau pasir tanpa penghuni ini cepat mendapatkan popularitas karena suasana alamnya yang mistis. Versi instalasi terbaru sekarang menawarkan kurasi seni yang lebih beragam, terinspirasi dari mitologi pulau, menghadirkan gagasan bahwa seluruh cahaya di dunia berkumpul di Myeongseongdo. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengungkapkan pasukan perdamaian yang akan dikirim ke Gaza, Palestina akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Di bawah kepemimpinan jenderal tersebut nantinya akan dibentuk 3 brigade komposit, yakni Batalion Kesehatan, Zeni Konstruksi, dan Batalion Bantuan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengungkapkan bahwa pasukan pemeliharaan perdamaian yang akan dikirim ke Gaza, Palestina masih dalam tahap seleksi. Panglima TNI mengatakan pasukan perdamaian tersebut dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yang nantinya membawahi 3 brigade komposit. 3 brigade komposit ini terdiri dari 1 batalion kesehatan, 1 batalion Zeni Konstruksi, dan juga batalion bantuan serta bantuan mekanis. Selain itu, pasukan perdamaian udara TNI menyampaikan helikopter pesawat C-130 Hercules serta 2 kapal rumah sakit dari Angkatan Laut. Baik, untuk kontingen pasukan perdamaian sudah tahap seleksi, kemudian rencana nanti dipimpin oleh Jenderal Bintang 3, kemudian di bawahnya ada 3 brigade komposit. Nanti di bawah brigade komposit itu terdiri dari 1 batalion kesehatan, 1 batalion seni konstruksi, kemudian batalion bantuan, dan ada lagi bantuan mekanis. Kemudian juga ada unsur udara, kita menyiapkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan kita siapkan 2 kapal rumah sakit dari Angkatan Laut, lengkap dengan helikopter yang ada di pesawat tersebut. Terima kasih. Di Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Presiden Donald Trump melontarkan tuduhan keras menyebut 6 politikus Partai Demokrat melakukan sedisi yang bisa dihukum mati. Pernyataan itu muncul setelah para legislator yang seluruhnya berlatar belakang militer atau intelijen merilis video publik yang menyerukan anggota militer menolak perintah yang mereka anggap ilegal dan tetap setia pada konstitusi. Video berdurasi 90 detik itu diunggah Senator Elisa Slotkin di platform X. Isinya menampilkan Slotkin bersama dengan Senator Mark Kelly serta 4 anggota DPR Jason Crow, Christia Luzio, Maggie Gotlander, dan juga Chrissy Howlahan. Mereka memperkenalkan diri satu persatu, menyampaikan latar belakang militer dan intelijen, lalu menyampaikan pesan langsung kepada anggota militer di seluruh Amerika Serikat. Dalam video tersebut, mereka menuduh pemerintahan Trump membenturkan militer dengan warga sipil dan juga menegaskan bahwa setiap prajurit memiliki kewajiban hukum untuk menolak perintah yang dianggap ilegal. Mereka meminta para anggota militer untuk berdiri untuk hukum dan konstitusi. Pesan itu ditutup dengan kalimat bersejarah "Don't give up the ship", seruan patriotik dari era perang 1812 yang juga melambangkan loyalitas pada tugas dan negara. Video ini dirilis di tengah kontroversi terkait rencana pemerintahan Trump mengarahkan Garda Nasional ke sejumlah kota besar. Sebagian ditolak pengadilan dan sebagian lainnya dibatalkan setelah dasar hukumnya dipertanyakan. Trump juga merepost video itu dan menuduh ajakan para Demokrat sebagai perilaku pemberontakan yang bisa dihukum mati. Pernyataan itu langsung dikecam
sejumlah tokoh Demokrat yang menilai Trump hanya berupaya mengalihkan perhatian publik dari liris dokumen kasus Jeffrey Epstein. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, para mantan presiden, mantan wakil presiden Amerika Serikat hingga tokoh politik yang selama ini bersitegang berkumpul dalam satu ruang di National Cathedral untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan wapres Dick Cheney. Namun Presiden Donald Trump yang pernah berseteru dengannya tidak diundang hadir. Sejumlah tokoh terkemuka memadati Washington National Cathedral dalam upacara peringatan Dick Cheney, sosok yang dikenal sebagai wapres berpengaruh namun juga polarisatif. Di antara yang hadir, dua mantan Presiden George Bush dan juga Joe Biden. Bush menyampaikan eulogi menyentuh untuk wakilnya selama 8 tahun, menyebut Cheney sebagai solid and rare and reliable, dengan talenta dan juga kendali diri yang melampaui egonya, serta sosok yang cerdas dan rapi tanpa sikap berlebihan. Bush menegaskan Cheney adalah figur tenang yang menguasai pemerintahan di balik layar dan orang yang dipercayainya mampu untuk mengisi kursi presiden tanpa didorong ambisi pribadi. Joe Biden yang juga pernah menyebut Cheney wapres paling berbahaya dalam sejarah Amerika, kini hadir untuk menghormati komitmen Cheney terhadap keluarga dan nilai-nilainya. Liz Cheney, putri tertua yang juga mantan anggota Kongres, menyampaikan pidato yang menyinggung secara politik keluarganya, tanpa menyebut Trump secara langsung. Ia juga mengingatkan ajaran ayahnya bahwa ketika dihadapkan pada pilihan membela negara atau partai, negara harus didahulukan. Di akhir pidato, Liz mengisahkan saat-saat menjelang wafat sang ayah, mengingat dirinya pada awan berbentuk malaikat yang ia lihat sebelum nafas terakhir Cheney. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Mali mulai menerima pasokan bahan bakar setelah mengalami krisis panjang. Lebih dari 80 tangki BBM dari Niger tiba di Bamako untuk meredakan kelangkaan yang melanda negara tersebut. Kedatangan konvoi ini diharapkan memulihkan aktivitas publik, transportasi hingga pasokan listrik. Sebuah konvoi besar terdiri dari lebih dari 80 tangki bahan bakar tiba di Bamako, Mali pada Minggu 23 November 2025. Konvoi ini menempuh perjalanan sejauh hampir 1.400 km dari Niger. Rekaman memperlihatkan truk tangki masuk ibu kota dengan pengawalan ketat pasukan militer AS. Menteri Industri dan Perdagangan Mali Moussa Alassane Diallo menyebut pengiriman ini bukti solidaritas. Ia mengatakan Presiden Niger memberikan 82 tangki solar dan bensin sebagai bantuan darurat. Menurutnya, masalah Mali juga menjadi masalah Niger. Pasokan selanjutnya akan didistribusikan ke SPBU di Bamako dan wilayah prioritas lain, termasuk layanan publik, transportasi, serta generator listrik. Pengiriman ini menjadi bagian dari upaya negara-negara AS untuk menguatkan ketahanan energi dan kerjasama ekonomi. Harga BBM di Bamako melonjak lebih dari 500% akibat blokade, dari $25 menjadi $130 per liter. Waktu nyala listrik juga turun drastis, dari 19 jam menjadi hanya 6 jam per hari di wilayah perkotaan. Krisis ini diperparah oleh serangan dan blokade yang diduga dilakukan militan Jenin terhadap konvoi BBM dari negara tetangga, sehingga mengacaukan pasokan dan layanan esensial. Pasokan baru ini diharapkan dapat mengurangi tekanan energi dan memulihkan aktivitas masyarakat di Mali. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ukraina menandatangani surat pernyataan minat untuk membeli 100 pesawat tempur Rafale serta sistem pertahanan udara dari Prancis sebagai bagian dari penguatan keamanan jangka panjang di tengah perang yang masih berlanjut. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut perjanjian ini bersejarah saat diteken bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris. Zelensky mengumumkan rencana pengadaan 100 jet tempur Rafale, pesawat canggih milik Prancis, yang dikenal dengan manuver dan kemampuannya dalam misi multiperan. Ia juga mengkonfirmasi Ukraina akan menerima 8 sistem pertahanan udara Sampit, setiap unit dengan 6 peluncur, serta radar generasi terbaru. Perjanjian ini akan berjalan selama 10 tahun, mulai 2026, dan melibatkan pengiriman drone, bom pintar, sistem intersepsi drone, dan program produksi, serta pelatihan untuk Ukraina. Presiden Macron menyebutnya sebagai langkah baru dalam kemitraan Prancis-Ukraina, menegaskan Rafale akan dikirim dengan persenjataan penuh dan dukungan operasional lengkap. Pemerintah Prancis menjelaskan bahwa produksi Rafale baru dapat dipercepat sehingga tak mengganggu pengiriman untuk negara pembeli lain. Pelatihan pilot Rafale diperkirakan membutuhkan 3 tahun sebelum siap bertugas. Sementara itu, para pejabat di Paris menyatakan sistem Sampit terbukti lebih efektif menangkal serangan misil Rusia dibandingkan Patriot buatan Amerika Serikat, sesuai evaluasi operasi di lapangan beberapa bulan terakhir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyoroti Artificial Intelligence atau AI. Hal itu disampaikan Wapres dalam sesi ketiga di ajang internasional KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan pada 23 November 2025. AI will define economic strength for decades to come. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kembali memberikan pidato dalam ajang internasional konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan pada Minggu 23 November 2025. Dalam sesi ketiga KTT G20 tersebut, Wapres juga menyoroti Artificial Intelligence ataupun AI. Wapres mengungkapkan bahwa AI akan menentukan kekuatan ekonomi selama beberapa dekade mendatang. Ia pun menyoroti ketimpangan pemanfaatan AI yang terkonsentrasi di sejumlah perusahaan dari beberapa negara maju. Oleh karenanya, ia juga menekankan semua pihak harus memberikan yang terbaik dan jangan sampai ada kesenjangan digital. This time we must do better. This revolution must be fair and it must be good for the people. The G20 must ensure that AI becomes a force for inclusion. This means ethical governance and, more importantly, equal access. So innovators everywhere can access datasets, training system, and global platform. Indonesia believes inclusive transitions are possible. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyoroti ketahanan sumber daya hingga bencana alam. Hal ini Wapres sampaikan dalam pidato keduanya di ajang internasional KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan pada 22 November 2025. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kembali memberikan pidato dalam ajang internasional konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan pada Sabtu 22 November 2025. Dalam pidatonya, Gibran menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto fokus pada sektor ketahanan pangan dan makan bergizi gratis bagi 80 juta pelajar dan ibu hamil sebagai investasi strategis. Menurutnya, Indonesia memandang ketahanan pangan bukan sekedar agenda ekonomi, melainkan kebutuhan mendasar bagi rakyat. For Indonesia, food security is not just an economic agenda, but a fundamental necessity for our people. For that reason, the President of Indonesia is focusing on the food security and free nutritious meals for 80 million students and pregnant women as strategic investment. That promotes the use of local products, empowering farmers and livestock breeders, while expanding economic activity in many areas. Dalam pidato keduanya, itu pun Wapres Gibran menyoroti soal bencana akibat tindakan manusia dengan contoh konflik kemanusiaan di wilayah Gaza hingga Ukraina. Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa dunia tidak boleh membiarkan dan menormalisasikan penderitaan manusia yang sebenarnya bisa dicegah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah negara yang hadir pada konferensi tingkat tinggi G20 tertarik menjalin kemitraan strategis di berbagai sektor dengan Indonesia. Angola dan Ethiopia merupakan dua negara Afrika yang ingin memperkuat kerjasama di bidang pertanian. Sejumlah negara yang hadir pada konferensi tingkat tinggi G20 tertarik menjalin kemitraan strategis di berbagai sektor dengan Indonesia. Angola dan Ethiopia juga direncanakan akan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada tahun 2026 untuk menindaklanjuti ketertarikan tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto di sela rangkaian KTT G20 Afrika Selatan di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu 22 November waktu setempat. Lebih lanjut, Erlangga mengatakan pemerintah Indonesia akan menyiapkan langkah teknis melalui kementerian terkait guna membuka peluang kerjasama baru di bidang pertanian untuk dapat memperluas potensi investasi antara Indonesia dengan negara-negara di Afrika. Selain Angola dan Ethiopia, negara lain yaitu Finlandia juga ingin menanamkan investasi di Indonesia pada industri data center yang menyediakan fasilitas fisik untuk menampung server, sistem komputer, dan infrastruktur digital lainnya yang didorong oleh transformasi digital. Dalam kesempatan yang sama, Erlangga mengatakan kerjasama lain yang disinggung dalam KTT, yakni penandatanganan nota kesepahaman mengenai rencana pembangunan fasilitas bahan peledak. Pertama terkait dengan pertemuan bilateral tadi baik dari Angola maupun Ethiopia itu menyatakan keinginan untuk berkunjung ke Indonesia dan tadi disampaikan mungkin pada kesempatan pertama di tahun depan mereka ingin berkunjung ke Indonesia dan tadi karena sudah ada
minat mereka untuk sektor tertentu termasuk pertanian. Nanti menteri terkait kami akan sampaikan kepada Bapak Presiden untuk bisa berkunjung lebih dulu agar bisa memperdalam keinginan kerjasama berbagai negara. Salah satunya kalau di Ethiopia, beberapa investor Indonesia sudah masuk di sana, 5-6 perusahaan, dan tentunya mereka juga membutuhkan support dari Indonesia, terutama untuk di sektor agriculture dan juga sektor-sektor yang mereka sangat butuhkan, yaitu derivatif daripada kelapa sawit. Negara lain yang seperti Finlandia, kita tahu itu negara dengan teknologi tinggi, mereka berminat untuk masuk di dalam data center dan juga untuk yang terkait dengan telekomunikasi. Kemudian juga beberapa negara lain juga menginginkan agar kerjasama dengan Indonesia untuk terus ditingkatkan, terutama dari segi ekonomi. Diketahui KTT G20 berfokus pada 3 sesi utama yang membahas berbagai tantangan global. Sesi pertama akan membahas isu ekonomi berkelanjutan, peran perdagangan dan keuangan dalam pembangunan, serta masalah utang di negara-negara berkembang. Dari Johannesburg, Afrika Selatan, Gio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa sejumlah negara tertarik menjalin kerjasama strategis dengan Indonesia di berbagai sektor. Beberapa negara akan merencanakan kunjungan resmi ke Indonesia dalam menindaklanjuti peluang kerjasama tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di sela rangkaian KTT G20 Afrika Selatan di Johannesburg pada 22 November waktu setempat menyampaikan bahwa sejumlah negara menunjukkan minat menjalin kemitraan strategis dengan Indonesia di berbagai sektor, yakni Angola dan juga Ethiopia yang ingin memperkuat kerjasama di bidang pertanian dan dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada 2026 untuk menindaklanjuti ketertarikan tersebut. Selain Afrika, Finlandia juga tertarik menanamkan investasi di Indonesia, khususnya pada industri data center yang mendukung transformasi digital. Bidang lain, Indonesia menandatangani MOU antara PT Dahana dan juga Rainier Metal untuk pembangunan fasilitas bahan peledak. Investasi di sektor energi hulu migas senilai 2,6 miliar dolar Amerika Serikat juga tengah dibahas antara Pertamina dengan mitra. Terkait dengan pertemuan bilateral tadi, baik dari Angola maupun Ethiopia, itu menyatakan keinginan untuk berkunjung ke Indonesia. Dan tadi disampaikan mungkin pada kesempatan pertama di tahun depan mereka ingin berkunjung ke Indonesia, dan tadi karena sudah ada minat mereka untuk sektor tertentu termasuk pertanian, nanti menteri terkait kami akan sampaikan kepada Bapak Presiden untuk bisa berkunjung lebih dulu agar bisa memperdalam keinginan kerjasama berbagai negara. Salah satunya kalau di Ethiopia, beberapa investor Indonesia sudah masuk di sana, 5-6 perusahaan, dan tentunya mereka juga membutuhkan support dari Indonesia, terutama untuk di sektor agriculture dan juga sektor-sektor yang mereka sangat butuhkan, yaitu derivatif daripada kelapa sawit. KTT G20 kali ini berfokus pada 3 sesi utama, yakni ekonomi berkelanjutan dan keuangan global, pembangunan dunia yang tangguh termasuk perubahan iklim, transisi energi berkeadilan dan sistem pangan, serta isu pekerjaan layak, tata kelola kecerdasan buatan, dan pengolahan mineral kritis yang menjadi perhatian Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratu Maksima dari Belanda memulai kunjungan kerja di Indonesia untuk mendorong inklusi keuangan dan kesehatan finansial masyarakat. Kedatangannya disambut pejabat OJK, Duta Besar Belanda, serta pasukan jajar kehormatan di Bandara Soekarno-Hatta. Tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang pada Senin malam 24 November 2025, Ratu Maksima dari Belanda memulai kunjungan kerjanya di Indonesia. Kedatangan ini dilakukan dalam kapasitasnya sebagai United Nations Secretary General Special Advocate for Financial Health untuk mendorong inklusi keuangan dan juga kesehatan finansial masyarakat. Di gedung VIP Bandara, Ratu Maksima disambut Kepala Eksekutif PEPK OJK, Friederike Widiasari Dewi, Duta Besar Belanda, Mark Gerritsen, serta pasukan jajaran kehormatan. Dalam kunjungan ini, Ratu Maksima dijadwalkan mengikuti berbagai pertemuan
pertemuan dan dialog dengan Kementerian Lembaga Keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat untuk membahas pengembangan layanan keuangan yang aman dan inklusif. Kegiatan ini bertujuan memperkuat strategi nasional dalam meningkatkan literasi dan juga kesehatan finansial masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan menerima Ratu Maksima di Istana Kepresidenan Jakarta sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kerjasama Indonesia dengan PBB di sektor keuangan. Kunjungan kerja selama 4 hari ini diharapkan mendukung percepatan inklusi keuangan digital dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang berdampak positif bagi kesejahteraan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup sorotan dunia edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.